rongga dada, torak di antara kedua paru. Letak jantung. Letak jantung ada di trachea, rings lung, diaphragm, lap lung, dan base atau arter. Ada prekardium. Selaput yang mengitari jantung disebut perikardium yang terdiri atas dua lapisan. Perikardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Perikardium visceralis dibagi menjadi dua, yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Cairan tersebut disebut cairan perikardium. Fungsi jantung sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi yang disebut sistolik dan relaksasi atau diastolik. Lapisan jantung terbagi menjadi 4, yaitu dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan luar epikardium, perikardium visceralis, lapisan tengah miokardium, lapisan dalam endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi, atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut dengan ventricle atau bilik, ventricle kanan dan ventricle kiri. Anatomi jantung. Pulmonary artery. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri, dan darah dipompakan ke ventricle kanan lalu ke paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari ke paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventricle kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua, atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atau atrium. Ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua, ventricle ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah paru-paru, peredaran darah kecil, dan peredaran darah sistemik disebut peredaran darah besar. Karena 2 sistem peredaran darah ini, sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung zat sisa, metabolisme, dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Katup-katup jantung. Katup ventricular letaknya di antara atrium dan ventricle. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan terdiri dari 3 katup, disebut katup tricuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri terdiri dari 2 katup, disebut katup mitral. Katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa diastole ventricle dan mencegah aliran balik saat sistole ventricle atau kontraksi.
semilunar. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol vertikal. 3 periode kerja jantung: periode kontraksi, periode sistole. Suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bikus dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka akibat darah dan ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode dilatasi, periode diastole, suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka. Darah dan atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra serta darah dan atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena. Periode istirahat, waktu antara periode kontraksi dan dilandasi ketika jantung berhenti 1-10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 7-80 kali per menit. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 6-70 cc. Siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari 2, yaitu konstriksi sistole dan diatasi diastole. Kontraksi kedua atrium serentak dan pendek disebut sistole atrial dan diastole atrial. Lama kontriksi ventrikel 0-3 detik dan dilandasi ventrikel 0,5 detik. Kontraksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Bunyi jantung. Selama gerakan jantung terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama ketika menutupnya katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup semilunar, bunyi yang pendek dan tajam. Kelainan katup disebut bunyi bising mumur. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus. Otomatisasi menimbulkan impuls rangsang secara spontan. Irama dan ritmis, pembentukan rangsang yang teratur. Darah konduksi, kemampuan untuk menghantarkan. Daya rangsang, kemampuan bereaksi terhadap rangsang. Alur konduksi jantung normal. Sinoatrial node dekat katup. Atriventricular node bone of his Purkinje verbals disturbs hypostasis to ventricles. Curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit, sedangkan volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel setiap sistole. Curah jantung, isi sekuncup kali frekuensi denyut jantung per menit. Misalnya isi ventrikel pada akhir sistole 120 cc, isi sekuncup 80 cc. Volume akhir sistole per volume residu 40 cc. Curah jantung pada orang dewasa ada 5 liter. Konsep patofisiologis terbagi menjadi 9. Yang pertama trombus, yang kedua embolus, yang ketiga aneurisma, yang keempat stenosis, yang kelima inkompetensi katup, yang keenam pirau jantung, yang ketujuh aterosklerosis, yang ke-8 hipertensi, yang terakhir atau yang ke-9 gagal jantung. Trombus terbagi menjadi 2, yaitu bekuan darah yang dapat terbentuk di bagian sistem vaskulur mana saja yang menyebabkan penyempitan pembuluh. Trombus dapat terbentuk akibat cedera dinding pembuluh karena cedera sel endotel akan menarik trombosit
dan mediator peradangan lainnya. Embulus adalah bahan yang mengalir di dalam aliran darah dari suatu tempat primer ke tempat sekunder. Itulah pembahasan materi dari sistem kardiovaskular atau sistem pernapasan. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.